melanjutkan bab 4 tentang rancangan penelitian. A. Proses berpikir dan penelitian. B. Perancangan penelitian. C. Menentukan topik atau masalah sebagai fokus penelitian. D. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. E. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. F. Pengumpulan data. Supaya tidak terlalu memakan waktu, saya langsung saja mempersilahkan kepada pemateri satu, yaitu Deka. A. Proses berpikir dan penelitian. Proses berpikir atau penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Logis, yaitu sesuai dengan logika. 2. Analitis, yaitu bersifat analisis. 2 jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian adalah deduksi dan induksi. 1. Deduksi. Orang pertama yang mengembangkan sistem logika deduktif untuk menjelaskan suatu persoalan adalah Aristoteles pada tahun 364 sampai 322 sebelum Masehi. 2. Induksi. Kesimpulan menjelaskan fakta. Fakta yang mendukung kesimpulan yaitu 1. Emsika, 2. Kognitif, C. 3. Sayana, 4. Gimarakat. Pendapat para ahli tentang penelitian. 1. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. 2. Menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. 3. Menurut Sutrisno, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas. Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penelitian adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya. 2. Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematis. 3. Penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana atau sistematis. 3 syarat penelitian. 1. Sistematis, 2. terencana, 3. mengikuti prosedur ilmiah. Sikap seorang peneliti, objektif, komponen, dan faktual. Cara berpikir seorang peneliti, skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Kegunaan penelitian, memperkuat ilmu pengetahuan dan membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis penelitian. 1. Penelitian berdasarkan tujuannya. 2. Penelitian berdasarkan metodenya. 3. Penelitian berdasarkan cara pemberian. 4. Penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. 5. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Nur. Kita dipersilakan. B. Rancangan penelitian. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai data pendukung. 1. Latar belakang masalah. Dalam bagian ini, peneliti harus mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, tetapi berbeda penekanan. 3. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah hal-hal yang ingin dijawab melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan perumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Manfaat penelitian merupakan penggunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Landasan teori. Landasan teori merupakan telaah masalah penelitian berdasarkan teori atau bacaan-bacaan. Landasan teori adalah dasar teoritis bagi penulis untuk menjawab masalah penelitian. Hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Disebut kemungkinan karena belum dibuktikan lewat penelitian di
Hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah dugaan awal sebelum dilakukan penelitian. 2. Hipotesis kerja atau alternatif atau H. Hipotesis kerja adalah dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Ciri-ciri sebuah hipotesis yang baik adalah sebagai berikut. 1. Bisa diterima dengan akal sehat. 2. Menyatakan hubungan antar variabel penelitian. 3. Dapat diuji. 4. Dinyatakan secara singkat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan 5. Konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada intinya merupakan bentuk penelitian yang ingin dilaksanakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data. Data primer, data sekunder. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data secara kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengolah data. Unit analisis. Unit analisis merupakan satuan atau objek yang diteliti. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga, yaitu Aceh. Yaitu Febri. C. Menentukan topik atau membahas istilah sebagai fokus penelitian. Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Topik penelitian yang harus sesuai dengan minat peneliti akan menumbuhkan semangat dan gairah tersendiri bagi peneliti saat melakukan penelitian. Masalah yang menarik dan tidak sesuai dengan minat peneliti akan memberikan hasil yang kurang memuaskan. 2. Topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Ada 4 pertimbangan untuk menentukan dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu penelitian, yaitu A. Peneliti mempunyai kemampuan untuk meneliti masalah, itu artinya peneliti menguasai teori yang melatar belakangi masalah dan metode pemecahannya. B. Peneliti mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan penelitian. C. Peneliti mempunyai tenaga untuk melaksanakannya, artinya peneliti mempunyai fisik yang kuat untuk merencanakan, menyusun, dan mengumpulkan data. D. Peneliti mempunyai dana cukup untuk membayar kegiatan penelitian. 3. Data cukup tersedia. Data di lapangan cukup tersedia dan mudah diperoleh, sehingga peneliti dimudahkan dalam pembuatan laporan. 4. Topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk dirinya, masyarakat, serta ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke pemateri yang keempat, yaitu Yuliani. D. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik dan keterbatasan penelitian kuantitatif secara umum. Beberapa ciri penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 1. Ada intervensi terhadap subjek. 2. Data berapa angka. 3. Subjek banyak. 4. Penelitian dan subjek penelitian untuk menjaga objektivitas penelitian. 5. Analisis data setelah data terkumpul. Karakteristik dan keterbatasan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kegiatan meneliti informan atau subjek penelitian dalam hidup kesehariannya. Pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri. Berikut ini adalah beberapa ciri penelitian kualitatif. 1. Bersifat alamiah. 2. Data penelitian bersifat deskriptif. 3. Subjek terbatas. 4. Kontak personal secara langsung. 5. Analisis data dilakukan secara induktif. Beberapa keterbatasan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Kualitas penelitian tergantung pada pengalaman penelitian sebagai instrumen penelitian atau human instrumen. 2. Subjektivitas tinggi. 3. Perubahan perilaku informan. 4. Waktu pengumpulan data yang lama. 5.
5. Tidak adanya prosedur standar. 6. Interpretasi yang berbeda antar peneliti. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri yang kelima, yaitu Risna. Dipersilakan. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. TM Amirin mendefinisikan subjek penelitian sebagai seorang atau suatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Istilah yang kerap digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden. Penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan informan. Untuk penelitian kualitatif, populasi. Penentuan subjek penelitian dapat dilakukan secara populasi dan sampel. Cara populasi dilakukan jika pengambilan subjek penelitian mencakup seluruh populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena mungkin tidak dilakukan pengamatan terhadap populasi yang sangat besar. Contohnya pengamatan segenap warga Jakarta. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan melalui objek penelitian dengan cara mengamati dari populasi sebagai referensi. Teknik pengambilan sampel acak. Sampel acak sederhana, sampel random sampling. Dalam metode ini, penelitian mencatat subjek-subjek di dalam populasi sehingga subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah sampel dalam populasi biasanya didasarkan hal-hal berikut. 1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan dana. 2. Sempit atau luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek. Hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung peneliti. Contoh pengambilan sampel acak sederhana adalah sebagai berikut. Penelitian akan dilakukan di SMA Cipta Mandiri dengan judul penelitian pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar siswa. Langkah-langkah yang kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mendata jumlah siswa yang ada di sekolah berikut. Memberi nomor sesuai dengan jumlah penelitian. Menentukan subjek yang akan dijadikan sampel peneliti. B. Sampel berstrata serafil random sampling. Apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkat-tingkat atau strata, pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara acak karena setiap tingkatan harus terwakili. C. Sampel kelompok cluster sampling. Sampling kelompok adalah salah satu teknik sampling yang akan dilakukan dengan memilih kelompok dan bukan individu yang terdapat dalam populasi. D. Sampel wilayah area probability sampling. Sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat pada populasi. E. Sampel proporsi atau imbangan sampling. Teknik pengambilan sampel proporsi atau sampel imbangan dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau sampel wilayah. Teknik pengambilan sampel tidak acak bertujuan purposive sampel. Sampel ini dilakukan dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau wilayah tetapi pada tujuan tertentu. 1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi. 2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Sekian pemateri dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada pemateri yang terakhir, yaitu Andi. Dipersilakan. F. Pengumpulan data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, atau situasi. Contohnya angka gizi buruk meningkat di Indonesia. Syarat-syarat data. Data harus objektif atau sesuai dengan kenyataan. 2. Data harus dapat memiliki representatif. 3. Data harus mendekati kebenaran. 4. Data harus up to date. Data harus ada hubungannya dengan persoalan. Kegunaan data. 1. Mengetahui
dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat. 2. Membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Jenis-jenis data menurut cara perolehnya. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium, dikumpulkan dan diolah oleh organisasi atau perseorangan. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perseorangan dan pihak lain. Menurut sifatnya, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Menurut sumbernya, data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi seperti perusahaan, departemen, atau negara. Data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu di luar organisasi atau negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.